Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik. Hari ini saya akan bercerita bagaimana cara saya memilih saham yang receh tetapi bukan recehan ya. Jadi secara fundamental memang perusahaan ini baik gitu. Dan secara valuasi juga harganya masih murah. Nah, di video ini saya disclaimer dulu, video ini bukan berisi tentang ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham tersebut, tetapi video ini memang murni pengalaman saya dalam membeli saham atau mencari saham-saham yang memang bisa menghasilkan saya keuntungan gitu. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu saham properti, yaitu GVRA ya, Verdana Gapura Prima Tbk. Nah, perusahaan ini kita baca dulu profilnya ya. Kalau teman-teman dipakai sekuritas Stockbit, teman-teman bisa klik titik 3 ini untuk ngecek profilnya ya di sini. Nah, perusahaan ini awalnya itu didirikan dengan nama PT Verdana Gapura Mas di tahun 1987. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Di Stockbit udah lengkap ya informasinya. Lalu, kenapa saya bisa bilang perusahaan ini murah dan bukan saham yang murahan atau bukan saham receh? Jadi, secara harga teman-teman bisa lihat ya, harga sahamnya ini di 112. Jadi kalau misalkan teman-teman mau saham ini ya, kalau mau teman-teman beli saham ini, teman-teman itu nggak perlu mengeluarkan banyak uang. Teman-teman bisa dapat saham ini atau bisa beli saham ini senilai 11.200 untuk satu lotnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau langsung beli ya nggak perlu banyak uang buat ngeluarinnya gitu. Nah, secara fundamental kita bahasnya secara fundamental. Dari sisi pendapatan dulu, kita bahas dari sisi pendapatannya. Sisi pendapatannya ini tiap tahun itu terus bertumbuh ya, secara kuartal memang ada peningkatan ya. Dari tahun 2020 di zaman Covid, 2021 saat kita bangkit dari Covid, dan 2022 sekarang labanya itu terus meningkat atau dia juga terus meningkatkan pendapatan. Secara net income di sini hanya rugi itu di kuartal 1 tahun 2020 ya. Jadi perusahaan ini terus bisa mendapatkan laba meskipun di tahun 2020 dia dapat Covid gitu kan, kita semua kena imbas dari Covid itu. Ini kita lihat dari sisi balance sheet-nya dulu ya. Sisi balance sheet-nya cash ada 37 miliar, terus total aset ada 1,7 triliun, total liabilities-nya cuman atau hutangnya cuman 596 miliar, working capitalnya ada 995 miliar, book value-nya ada di kisaran 1,1 triliun, current book value per share-nya ini ada di 259. Jadi harga wajar saham ini menurut balance sheet atau secara laporan keuangan itu ada di 259. Jadi kalau kita beli di harga 112 hari ini, itu artinya masih ada sekitar 57%-an lagi ya, 57%-an lagi buat ke 259 atau ke harga book value-nya gitu. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini ada informasinya. Terus cash flow. Secara cash flow juga dia terbilang cukup apik juga ya. Jadi cash flow-nya nggak terlalu minus juga. Ini masih ada cash yang lumayan gede juga nih. Jadi nggak terlalu worry juga ya untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Kalau kita baca ke bawah dividen, ini bisa kita lihat ya, dia juga bayar dividen kemarin meskipun cuman satu rupiah per satu lembar, tapi ya kalau misalkan kita punya banyak juga lumayan ya, dia
income ke kitanya juga lumayan gede. Nah, ini kita bahas cara valuationnya. Kalau secara valuation, current PE rasionya ada 5,4, current PE rasio itu ada 6,56 ya seharusnya. Terus di earning yieldnya 15%, ini lumayan gede juga. Terus di current price to book value nya ada di 0,4, jadi harga sahamnya masih di diskon sekitar 57% lah. Ini cash flow nya ya 4,48, jadi cash flow nya juga lumayan. Ini bisa kita baca satu persatu ya ketika teman-teman misalkan mulai tertarik dengan saham ini. Nah, ini bisa dibaca sama teman-teman. Terus setelah itu biasanya kalau ini semua baik, saya pastikan ke laporan keuangannya. Jadi saya buka laporan keuangannya untuk GPRA ini. Apa aja prospek kedepannya di GPRA ya, itu biasanya tertuang di laporan keuangan. Setelah itu kita putuskan ya, ini untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang gitu. Nah, kalau menurut saya GPRA ini masuk ke jangka menengah, karena secara historikal GPRA ini turun naik ya, jadi ya saya juga agak worry. Jadi kalau misalkan dia sentuh ke harga yang saya targetkan, saya target GPRA ini di harga 280-an ya, atau hampir 300 lah, 300-an. Bisa atau enggak GPRA ini ke 300, saya pikir kalau kondisi ekonomi kita baik, GPRA ini akan kembali ke harga 300-nya atau mungkin lebih dari itu. Tapi target saya ya harganya di 300. Kalau misalkan ini sampai ke harga 300, berarti kan kita dapat 100% lebih gitu dari harga GPRA sekarang. Oke, itu cara saya ya teman-teman buat cari saham-saham yang memang terbilang murah tetapi bukan murahan ya. Jadi saya pilih saham yang harganya masih murah seperti ini, tetapi secara fundamental atau secara valuasi memang menunjukkan perusahaan itu baik ya. Nah, sebenarnya ada resikonya ketika kita beli saham seperti ini gitu. Resikonya adalah biasanya penurunannya juga drastis ya, atau dalam. Jadi ya kalau misalkan ada kesempatan turun dalam lagi ya kita beli lagi gitu. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.